Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi serta kunci jawaban bahasa Inggris pada buku English for Nusantara kelas 7 pada halaman 143, 144 dan 145. Nah, langsung saja saya akan membahasnya. Di sini ada enrichment infographic of recycling. Artinya yaitu pengayaan infografik, yaitu daur of recycling ini merupakan infografis daur ulang ya, daur ulang. Jadi yang di poin A, read the text tips to separate the recycling items. Jadi baca teksnya, tip memisahkan barang daur ulang, items ini ya, barang daur ulang. Nah, judulnya itu tip to separate recycling item, yaitu tip memisahkan barang daur ulang. There are many types of item that we can recycle. Jadi, ada banyak barang yang dapat didaur ulang. For example, untuk contohnya seperti paper, kertas, glass, kaca, dan styrofoam. Styrofoam itu sama styrofoam. Before we put them into recycle bin, sebelum kita membuang mereka ke tempat sampah daur ulang, we can think. Nah, ada baiknya kita memikirkan about some tips, tentang beberapa tips. Check the tips here. Jadi, artinya ini, simaklah beberapa tips berikut ini. Nomor 1, don't crumple paper. Don't crumple paper. Nah, artinya don't crumple paper yang artinya itu jangan meremas kertas. Paper should be put in the recycling bin neatly. Jadi kertas harus ditaruh atau ditempatkan ditaruh rapi di tempat sampah daur ulang. If we crumble papers, jika kita meremas kertas, nah paper, it is difficult, sangat sulit untuk memproses mereka, untuk mengolah mereka. If the paper is dirty or oily, jika kertas kotor ataupun berminyak, we can cut them. Kita bisa memotong mereka ke dalam potongan kecil and put them in the composter, dan kita bisa menempatkan mereka ini ke komposter, menjadi kompos ya. Selanjutnya, mari kita lihat number 2 ya. Nah, di sini nomor 2. Wash and separate bottle. Jadi cuci dan pisahlah botol-botol. Plastic and glass bottle should be separate in the recycle bin. Jadi botol plastik dan kaca harus dipisahkan dan ditempatkan di dalam sampah daur ulang ya. Glass bottle can be reused before we throw them into recycle bin. Jadi botol kaca dapat digunakan kembali sebelum dibuang ke tempat sampah daur ulang. If we want throw them away, jika kita ingin membuangnya, we can wash them first. Kita dapat membersihkan mereka terlebih dahulu. Clean bottle will be easy to recycle. Jadi, botol yang bersih akan mudah didaur ulang. Selanjutnya, number 3 ya. Ini pernyataan di nomor 3. Clean styrofoam packaging. Jadi, bersihkan kemasan dari styrofoam. When we buy food, nah ketika kita membelikan makanan, sometimes they are packed with styrofoam. Jadi, terkadang makanan tersebut dikemas dengan styrofoam. Before we put them into recycle bin, sebelum kita memasukkan mereka ke dalam tempat daur ulang sampah, we should clean. Kita dapat membersihkan styrofoam tersebut dari makanan, dari sisa makanan. It's from the food scrap ya, dari sisa makanan. We can collect styrofoam. Kita bisa mengumpulkan styrofoam in a big group. Nah, jadi kita bisa mengumpulkan styrofoam ini dalam kelompok besar sebelum kita membuangnya. Selanjutnya di poin B. Nah, itu udah ya tadi penjelasan 1, 2, 3. Sekarang mari kita masuk di poin B.
Complete the infographic with the corrected for separating recycle item for the text. Jadi di sini artinya lengkapilah infografik. Nah, infografik inilah dalam bentuk gambar seperti ini. Ini infografik yang harus kita lengkapi. Inilah yang warna hijau ini, bentuk kayak brosur ini disebut dengan infografik. With the correct tips for separating recycle items from the text. Jadi lengkapilah infografik dengan tips yang di atas tadi, dengan tips yang tepat untuk memisahkan barang daur ulang dari teks. Nah, langsung saja di poin B ini, yaitu complete. Nah, kita diminta untuk melengkapi terkait dengan infografik ini. Jadi di sini disuruh lengkapi. Kita bisa menulis ulang karena di sana banyak kali tulisannya. Jadi saya langsung saja menulis nomornya ya. Di nomor pertama di sini di bagian ini jawabannya itu yang nomor 1 tadi. Nah, ini number 1 yaitu terkait dengan bungkus makanan ya. Nah, ini yang halaman number 1, don't scrape the paper, jangan meremas kertas. Nah, itu selanjutnya yang gambar nomor 2 yaitu gambar apa? Ini styrofoam. Nah, jadi styrofoam tadi gambar berapa jadi? Nah, nomor 3 ya. Clean styrofoam packaging. Jadi di sini jawabannya ya 3. Sorry, di sini nomor 3. Selanjutnya yang terakhir ini bottles ataupun botol ya, botol minuman. Gambar botol minuman. Wash and separate the bottles. Jadi ini nomor 2 ini digambar nomor 3. Nah, ini jawabannya. Nah, ini sudah kita ini 2 di sini. Nah, ini nomor 2. Nah, demikian jawaban di halaman 144. Sekarang mari kita lanjut di halaman selanjutnya yaitu learning reflection, jadi refleksi kita terhadap pembelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Di sini bisa kita tulis name atau nama, selanjutnya chapter, bab berapa, dan tanggal. How well did I do in chapter? Seberapa bagus saya melakukan atau mempelajari pelajaran di chapter 3 ini. Nah, di sini rate yourself by drawing an emoji next to each statement. Jadi berilah nilai terhadap diri kamu sendiri dengan menggambarkan emoji. Jadi sini ada emoji, ada 3 bentuk. Yang pertama ini not so well, tidak bagus. Oke, very well, berarti sangat luar biasa. Nah, di sini ada I can describe room in house. Saya bisa mendeskripsikan ruangan-ruangan di rumah. Apa kira-kira emojinya? Kalau kita sudah bisa, maka kita bisa memberikan emoji yang ini di sini. Selanjutnya kalau masih setengah bisanya, bisa kita pakai bagian oke. Tetapi kalau sama sekali tidak tahu, belum bisa menguasainya, bisa tulis yang not so well. Selanjutnya, I can describe things in the room. Saya bisa mendeskripsikan benda-benda yang ada di ruangan. Apa gitu ya, kita berikan refleksinya. Selanjutnya, I can describe household activities. Saya bisa mendeskripsikan terkait dengan pekerjaan rumah. I can describe things to use to clean up. Saya bisa mendeskripsikan benda-benda yang digunakan untuk membersihkan. I can separate rabbits based on category. Saya bisa mendeskripsikan rabbits based on kategori, berdasarkan kategorinya. Selanjutnya, I can give advice using do not. Saya bisa memberikan nasihat ini ya, advice menggunakan kata jangan. I can write a procedural text that involves protocol. Saya bisa menuliskan teks prosedur. Yang nomor B, tadi yang bagian A, sekarang B, I learning this new word. Saya sudah belajar kata-kata berikut. Bisa kita tulis di sini. Selanjutnya, I like the let's do or DIY project. Saya menyukai project kita, apa kira-kira yang emoji yang cocok untuk kita. Saya I like crossword puzzle. Saya menyukai teka-teki silang. Nah, ini juga emoji yang dapat kita pilih. Selanjutnya, I share with my friends. I tell them my favorite room. Saya bisa membagikan kepada teman-teman saya. Saya menceritakan ruangan favorit saya. My parents signature. Nah, di sini tanda tangan
orang tua. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan halaman 143, 144, dan 145. Mudah-mudahan bermanfaat. I think enough and I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.